Pak Ferry mungkin bisa digambarkan seperti apa mungkin evaluasi dari Kemenko Perekonomian terkait dengan pentingnya pembangunan ekosistem emas ataupun juga bulian bagi Indonesia begitu ya. Seperti apa analisa dari Kemenko Perekonomian saat ini dan bagaimana mungkin outlook ataupun juga strategi dari pemerintah di sepanjang tahun 2026? Terima kasih Mbak Iva. Jadi mungkin kalau boleh agak sedikit belakang gitu ya, untuk merefresh kembali kenapa kita dulu mendorong bullion gitu ya. Waktu sebelum adanya mandat di Undang-Undang P2SK mengenai bullion bank ini atau kegiatan usaha bullion, itu kita lihat beberapa hal gitu. Pertama, kita punya secara peta dunia, kita termasuk salah satu negara yang punya cadangan emas yang terbesar gitu ya. Yang kedua, kita secara makro itu ada juga yang kurang ideal. Kenapa? Antara ekspor sama impornya masih timpang gitu ya. Kita mengekspor yang relatif mentah, kemudian kita impor untuk yang emas batangan misalnya gitu. Ini kan satu hal yang belum ideal gitu ya. Kemudian juga kita punya potensi tadi, masyarakat kita sebenarnya itu pengetahuan mengenai emasnya gitu ya, atau minat mengenai emasnya cukup besar gitu ya. Ini bisa kita lihat di kajian kita bahwa masyarakat itu ada sekitar 1.800 ton emas yang beredar di masyarakat nih yang belum masuk ke sistem gitu ya, yang butuh satu lembaga yang bisa memfasilitasi ini, mengintermediasi ini. Nah, itu beberapa latar belakang yang jadi evaluasi kita untuk kemudian kita mendorong terbitnya pasal yang berikan mandat mengenai pembentukan bullion di Undang-Undang P2SK. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai OJK atau PER-OJK ya, yang lebih detail mengenai persyaratan apa yang dibutuhkan untuk pendirian satu bullion. Ini jadi ide awal kita untuk melihat ke depan seperti apa gitu ya. Nah, kalau lihat dari sekarang itu setahap demi tahap itu kita coba melengkapi apa yang memang menurut kita kalau lihat dari benchmark yang ada itu ada dalam konteks ekosistem bullion yang baik gitu ya. Misalnya waktu dulu kita sambil menunggu undang-undang P2SK terbit, itu kita lihat salah satu aspek yang bisa kita improve adalah di aspek perpajakan. Dulu orang lebih suka mengekspor, kemudian mengimpor dalam bentuk batangan. Kenapa? Karena di dalam negeri itu dikenakan PPN. Nah, ini kita evaluasi, pajak itu penting ya untuk mendorong ekosistem bullion ini. Sehingga waktu itu kita mengimprove pengaturan di perpajakannya. PPN untuk beberapa emas tertentu, misalnya itu di anodized slime dan seterusnya gitu, itu kita kerjakan PPN. Untuk memastikan masyarakat lebih suka itu ada domestik dibandingkan misalnya itu diekspor. Dan ini terlihat begitu Pak Ferry mungkin dari secara angka begitu? Kalau di data gitu, di data ekspor kita setelah kita tidak mengenakan PPN bisa kelihatan gitu ya, antara yang kita ekspor itu turun signifikan gitu ya. Jadi makin banyak produk emas kita yang dioptimalkan di domestik. Tapi tentu masih ada catatan juga gitu ya, Mas, impor masih cukup tinggi gitu ya. Ini kemudian juga beberapa hal yang kita jadi perhatian kita gitu ya, untuk memperbaiki ekosistem bullion. Tadi seperti yang Pak Ferry sampaikan begitu ya, bahwa sebetulnya juga salah satu latar belakang dari pembentukan bullion bank ini, ekosistem bullion ini adalah karena kita memang memiliki kekuatan ya dari sisi hulu hingga hilir begitu. Nah, tapi sebagai ataupun juga peran dari Kemenko Perekonomian sendiri untuk mengorkestrasikan berbagai pihak ini seperti apa begitu, dan mungkin tantangan utama dalam pembentukan ataupun juga pertumbuhan ekosistem bullion ini sendiri seperti apa? Dengan tusi kami di kantor Menko, kita mencoba mengkoordinir berbagai kementerian lembaga untuk satu tematik tertentu gitu ya. Nah, dalam konteks ini itu adalah bullion. Jadi itu yang coba kita lakukan. Jadi mencoba mengorkestrasi berbagai kementerian lembaga. Ini kalau kita lihat tadi misalnya yang sekarang nih yang kita selalu ajak diskusi, kita ada OJK, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perindustrian, ada dulu namanya Kementerian BUMN, sekarang BPBUMN atau Danantara gitu ya. Di dalam BUMN pun ada yang masuk bagian dari lembaga jasa keuangan, tapi di sisi lain ada juga masuknya sektor real. Jadi kan ini cross sektor gitu ya. Itu yang kemudian yang kita lihat perlu ada satu orkestrasi untuk memastikan semuanya searah gitu ya. Semua punya frekuensi yang sama, semua punya cita-cita yang sama nih untuk
mau dikemanakan gitu ya. Tadi dengan potensi yang besar itu kita mau kemanakan nih industri emas kita gitu ya. Maka kemudian tadi dengan berbagai diskusi dan pembahasan, maka tadi kita regulasi kita coba improve. Intinya tadi satu demi satu, tahap demi tahap, ekosistem atau blok-blok yang ada atau instrumen-instrumen yang perlu ada untuk pengembangan ekosistem bullion itu kita lakukan. Kita coba mengorkestrasi gitu ya. Kita sehingga dulu dari sejak tahun 2021 kita punya regular meeting dengan KL terkait, dengan BUMN, dengan lembaga jasa keuangan. Ini juga salah satu yang lain, contohnya tadi yang PPN tadi ya. Kita juga itu melalui pembahasan di kementerian lembaga tadi gitu ya. Yang kita harapkan nanti ini cuma bisa semua searah gitu ya. Satu frekuensi untuk menempatkan pengembangan ekosistem emas ini untuk seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Tantangan utamanya apa sih Pak sebetulnya Pak Ferry mungkin dalam hal orkestrasi ini ya? Karena balik lagi kan tadi cukup banyak pihak-pihak yang terlibat begitu yang mungkin juga masing-masing juga memiliki perspektif dan juga pandangan masing-masing begitu. Nah, seperti apa kendala atau juga tantangan yang dihadapi oleh Menko Perekonomian? Dari sisi Kementerian Lembaga tentu tadi Mbak Iva betul, masing-masing Kementerian Lembaga tentu punya perspektif atau punya IQ yang berbeda, itu yang coba kita sinkronkan gitu ya. Dengan tadi menempatkan ekosistem bullion ini targetnya adalah tadi bagaimana menciptakan nilai tambah yang optimal untuk industri emas kita. Sehingga nanti KL tadi bisa kita kalau memang ada irisan ya kita bahas gitu ya. Yang terbaik untuk konteks tadi itu seperti apa gitu ya. Yang lain juga adalah tadi itu dari sisi Kementerian Lembaga gitu ya, yang tentu banyak perspektif. Nah dari sisi yang lain juga yang secara praktikal adalah yang sisi masyarakat nih. Tentu masyarakat kita sudah tahu gitu ya dan punya minat yang tinggi untuk emas ini. Tapi tadi bagaimana mendorong masyarakat kita ini untuk bisa menyimpan di dalam satu sistem perbankan, satu sistem keuangan, itu juga challenge sendiri gitu. Kayak misalnya sekarang mungkin keberadaan bullion bank ini mungkin banyak yang tahu itu di level kota gitu ya. Tapi emas kita sendiri masyarakatnya dari kota, desa dan seterusnya punya gitu ya. Sehingga challenge kita ada bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan bullion bank maupun emas itu bisa merata nih ke semua masyarakat kita ya. Itu yang kita harapkan tuh. Kenapa? Karena ada 1.800 ton emas yang ada di masyarakat kita yang belum masuk ke sistem. Harapan kita kalau knowledge atau literasinya udah makin meningkat, kita harapkan itu bisa masuk ke sistem. Baik.